Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama untuk kesempatan kali ini ya dari price kinerja sektor cryptocurrency ya kalian bisa lihat sendirilah dari segi market cap, dari Fair and Greed Index serta kalau kita lihat dari indeksnya altcoin. Secara overall sih altcoin di sini meronta-ronta ya, brother ya. Meronta-ronta, coba kita melihat dari segi Fair and Greed Index dia berada di 52, indeksnya altcoin di area 44 dan kita bisa melihat dulu ke sini teman-teman ya. Di area Bitcoin dominance ini naik sekitar berapa persen, banyak ya. Dari 59 saat ini ke area di 58,9 ya. Kali ini berada di area 59,3. Berarti ada kenaikan sekitar 4 poin atau 0,4% teman-teman ya. Untuk kenaikan daripada si Bitcoin dominance. Nah, kemarin kan sempat kita bahas tuh teman-teman ya, apakah pola pergerakan daripada Bitcoin dominance akan sama dengan anak panah ini. Dia akan retrace dulu ya. Dia akan mengalami recover dulu bisa sampai di area 60,35 atau sampai di kisaran harga 60,5% ya. Habis itu dia bisa meneruskan penurunannya ya. Apakah skenarionya akan sama seperti ini? Kalau dia nyentuh di area 60,5% dan dia koreksi, kemungkinan besar akan sedikit tertahan di area 55. Dia akan ada recover sedikit sebelum dia meneruskan penurunan teman-teman ya. Nah, kalau kita perjelas dari time frame daily-nya mungkin seperti ini teman-teman ya. Ini dari time frame daily-nya dia. Oke, jadi kalau kita lihat nih teman-teman ya, dia udah membuat yang namanya higher high yang semakin rendah ya. Higher high pertama di mana? Di sini teman-teman ya. Ini adalah higher high pertama daripada si Bitcoin dominance di sini. Habis itu dia turun, recover lagi, membuat higher high baru di sini ya. Jadi semakin rendah dan ini membuat higher low-nya di sini, higher low-nya dia di sini bisa membuat higher high-nya dia turun lagi, higher low, higher high, higher low. Apakah akan jadi seperti itu skenario-nya? Semoga saja ya. Semoga saja. Kalau Bitcoin dominasinya turun, otomatis nanti kita akan melihat tuh ya parameter mungkin di Ethereum ataupun di Bitcoin yang mengalami recover harga. Dan di sini teman-teman ya sedikit informasi buat kalian semua yang masih hold daripada PP ya. Dimana di sini para analis masih cukup yakin nih untuk prospek kedepannya untuk si PP Coin ya. Dimana dia menggambarkan dalam bentuk segitiga mengkerucutnya dia. Yang dimana higher low-nya dia ya teman-teman ya atau lower low-nya dia itu membuat area yang jauh lebih tinggi. Dan higher high-nya membuat area yang jauh lebih rendah, ketemu titik kerucutnya dia naik. Nah, pola ini udah terulang 2 kali dan untuk saat ini kita udah membuat pola yang sama dengan historical sebelumnya. Apakah hal ini kejadian 2 kali yang lalu akan terulang kembali? Semoga saja iya. Dan di sini teman-teman ya kalau kita lihat dari sentimen si PP ya, meskipun PP untuk saat ini kan dia masuk ke dalam ranah penjualan ya. Jadi antara buyer and seller itu didominasi oleh sellernya. Kalau kita lihat data yang diberikan oleh TradingView. Jadi rata-rata orang itu udah mulai ngejual PP karena apa? Keadaan market semakin memburuk ya kan. Keadaan market semakin menurun. Kalian bisa melihat price-nya Bitcoin turun, altcoin turun, dalam sektor meme turun, semuanya jadi panik tapi belum masuk ke dalam panic selling. Masih penjualan yang cukup aman lah ya, meskipun banyak orang yang udah mulai ngejual. Hal ini bisa kita jadikan adalah salah satu momentum yang cukup bagus. Ingat konsepnya seperti ini. Masuk saat orang lain takut dan kita keluar saat orang berani masuk gitu ya. Jadi nanti kalau dia udah masuk ke ranah pembelian itu kan orang akan cenderung masuk ke dalam ranah pembelian. Ya orang-orang akan berbondong-bondong masuk untuk membeli suatu token gitu kan. Termasuk si PP karena ini indeksnya daripada PP ya berarti dia akan memborong PP gitu ya. Jadi untuk saat ini teman-teman kalau kita lihat ya untuk parameter chart si PP coin apakah skenarionya akan tetap sama terulang ya. Jadi di sini sebenarnya skenarionya udah terulang teman-teman ya.
udah terulang di sini ya, dia koreksi. Waduh. Nah, dia koreksi ke sini kan. Tinggal menunggu momen aja, teman-teman ya. Tinggal menunggu momen aja ya. Di sini dia bisa mengalami pantulan harga. Di sini teman-teman ya, PP itu bisa mengalami kita hapus dulu lah biar enak ya, biar bersih gitu kan. Ini kita hapus ya. Jadi kan pola yang digambarkan para analis kan tadi seperti ini juga ya. Jadi di sini mana ya, pakai ini teman-teman ya. Dia udah membuat pola yang sama lah, dia naik di sini ya kan. Dia membuat low ya, area support baru, dia naik membuat area resisten tapi dia jauh lebih rendah dari area resisten sebelumnya. Dan dia koreksi membuat area support baru yang jauh lebih tinggi di area support sebelumnya. Dan dia naik lagi ya teman-teman ya, dia naik lagi membuat area di mana area high atau area resisten yang jauh lebih rendah lagi di sini. Habis itu dia terjadi koreksi membuat area low atau area support baru yang jauh lebih tinggi. Tinggal momentumnya aja teman-teman ya. Apakah nanti akan seperti ini? Pola pergerakannya bisa aja. Kalau dia breakout ngejebol di area ini teman-teman, maka kita akan melihat prospek atau kemungkinan si PP akan segera menyentuh di zona area 0, berapa? Kepala 17 sampai di kepala 2 teman-teman ya, dalam short termnya. Dan semoga saja hal tersebut bisa terjadi dalam waktu dekat. Cuma nanti kalau skenarionya ini nggak sama dengan skenario kita teman-teman, maka kita akan melihat prospek atau kemungkinan si PP Coin bakal mengalami penurunan sampai sini, rebound sedikit, koreksi lagi ya, rebound sedikit sampai sini teman-teman, bisa koreksi lagi sampai sini. Oke, jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga. Untuk saat ini semisal karena banyak teman-teman yang tanya juga ya, untuk saat ini udah bisa untuk masuk belum Bang? Ya untuk saat ini sebenarnya kalau mau masuk udah bisa teman-teman, tapi jangan 100% masuk ya. Jangan 100% all in di harga saat ini. Kalian boleh masuk di harga saat ini di kepala 10.28 ya. Kalian boleh masuk 20% kalau mau masuk. Nanti kalian pasang jaring juga di kisaran area sini. Di kepala 825 kalian pasang jaring ya. Terus jaring kedua bisa kalian pasang di area sini teman-teman di kepala 572. Jadi ada ya, sebenarnya bukan di kepala 572 ya, agak lebih tinggi lagi lah. Kepala 59 atau 58 gitu, kalian pasang jaring di area tersebut ya kan. Takutnya nanti PP terjadi koreksi. Kalau market segera membaik, makanya gini ya, kalau market membaik dia pasti akan rebound atau recover. Tapi kalau marketnya semakin memburuk, kita akan melihat PP bisa koreksi sampai di sini juga. Makanya di sini kita kenapa harus masuk sedikit, 20% cukup. Kalau dia 20% kita masuk, dia harganya nggak turun ya kita dapat token murahnya sebesar 20%-nya dia. Ya nggak masalah kan, daripada kita masuk all in di sini nanti dia koreksi lagi, teman-teman bingung nih mau ambil gitu kan. Bingung nih mau di CA di bawah udah nggak ada lagi gitu kan. Nggak ada apa, nggak ada modalnya maksudnya. Oke. Jadi mungkin ini dulu tentang PP ya. Semoga saja dalam waktu dekat dia bisa breakout. Tetap semangat dan salam